warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya berpuasanya. Kemudian tidak lupa untuk sholat 5 waktunya dan sholat duha pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi Ramadan dengan tema bolehkah tidur seharian selama bulan puasa? Yuk langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Dari hadis tersebut, tentu kita tidak inginkan berpuasa hanya mendapat lapar dan haus saja. Tidur di bulan puasa diperbolehkan, asalkan saja tidur secukupnya, misalnya seperti tidur siang, yang dengan tujuan dengan tidur siang maka kita akan lebih bersemangat lagi untuk melakukan sholat tarawih di malam harinya. Yang tidak diperbolehkan adalah tidur sepanjang hari, misalnya sehabis sahur sampai menjelang berbuka puasa. Hal ini dapat mengurangi kualitas dari puasa kita. Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan yang mulia ini. Berikut penjelasannya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Puasa di bulan Ramadan lebih berlipat pahalanya dibanding puasa di bulan lainnya. Ini semua terjadi karena mulianya bulan Ramadan dan puasa yang dilakukan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari penjelasan tadi bahwa Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan yang mulia ini. Berikut adalah beberapa amalan-amalan sunnah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan agar kita dapat pahala yang berlipat dan ampunan dari Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang kelima adalah memberi makan orang berpuasa. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bunda Naini ya. Sekarang Bunda akan melanjutkan penjelasan tentang amalan-amalan sunnah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Silakan disimak penjelasan-penjelasannya ya. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan berbeda dengan hari-hari lainnya, sebab keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah satu huruf yang dibaca bernilai 10 kebaikan. Penjelasan amalan yang kedua adalah amalan memperbanyak sholat sunnah, yaitu duha, rawatib, tarawih, dan tahajud. Yang pertama adalah sholat duha. Orang yang rajin menjalankan sholat duha akan diampuni dosa-dosanya dan niscaya rezekinya akan mengalir dengan mudah. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, siapa yang mengerjakan sholat duha, niscaya dilancarkan rezekinya dan akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Selanjutnya, sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum namanya qabliyah atau sesudah sholat 5 waktu namanya ba'diyah. Sholat sunnah berikutnya yaitu sholat sunnah tarawih. Keutamaan sholat sunnah tarawih adalah menjalin tali silaturahmi dan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu.
Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lampau. Penjelasan yang terakhir yaitu sholat tahajud. Orang yang melaksanakan sholat tahajud dijanjikan oleh Allah tempat yang mulia di sisinya. Nah, kita masuk penjelasan yang ketiga yaitu amalan memperbanyak istighfar. Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa beristighfar, tak mengenal waktu dan tempat. Rasulullah mencontohkan kepada umatnya untuk bisa beristighfar sebanyak 70 kali dalam sehari. Beliau pernah berucap, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya sebanyak 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, amalan kita yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Keutamaan sedekah yaitu: 1. Sedekah dapat menghapus dosa. Yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Dan yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta kita. Selanjutnya adalah yang kelima, pahala memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, untuk tugas hari ini atau pertanyaan seputar bulan Ramadan, yang pertama adalah tuliskan 5 amalan sunnah di bulan Ramadan, dan yang kedua adalah tuliskan hadis tentang balasan sholat duha. Selamat mengerjakan ya anak-anak, tetap semangat puasanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan sholat 5 waktunya tetap dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.